Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendy sebagai host. Dan pada kali ini narasumber kita yaitu Mbak Ayu Hayatunisa, merupakan seorang konten kreator di Indonesia. Dan beliau akan memberikan materi mengenai konten ya. Cara membuat konten. Oke, apa kabar Mbak Ayu? Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya. Alhamdulillah masih semangat ya. Bikin semangat. Oke, dan sudah hadir juga Ketua Kabid UMKM kita, Ibu atau Coach Wulan. Apa kabar Coach Wulan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke. Mungkin sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita dengarkan opening atau pembukaan dari Coach Wulan dulu. Silakan untuk Coach Wulan. Oke, terima kasih Pak Hendy meluangkan waktu untuk menjadi moderator di acara Cuan ya, chatting usaha naik kelas. Terima kasih juga buat Mbak Ayu. Halo Kak Ayu, kita ketemu lagi di sini. Hari ini acara Cuan ya, chatting usaha naik kelas. Terima kasih buat Kak Ayu yang sudah bergabung. Ini kita sekarang belajar nih dari milenial ya, memang membuat konten itu sesuatu ya, gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Tapi mendengar penjelasan Kak Ayu kemarin, itu saya sangat tertarik ya. Sekarang saya mau mendalami lagi dan mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini dapat manfaatnya. Jadi kita ngomongin konten itu bukan konten pribadi ya, karena kita urusannya dengan bisnis, jadi kita bikin konten bisnis gitu ya. Jadi konten bisnis itu harus gimana? Nah ini Kak Ayu akan memberikan tips-tipsnya karena beliau juga merupakan profesional di bidangnya ya, sehingga bisa juga nanti kalau teman-teman ingin menggunakan jasanya atau ingin konsultasi, monggo dengan Kak Ayu. Silahkan dimulai acaranya. Terima kasih. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih Coach Wulan. Oke, Mbak Ayu, silakan untuk memberikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya, aku izin share screen ya Pak ya. Oke, jadi kali ini ya, yang mau kita bahas itu tentang yang namanya content planner gitu ya. Jadi sekarang nanti kalau kita bikin konten ya, nggak ujuk-ujuk posting ya, nggak ujuk-ujuk bikin sembarangan. Tapi sekarang kita ada plannernya gitu ya. Kita planning gitu konten-konten kita dan sebenarnya konten apa sih yang cocok gitu ya buat bisnis kita gitu ya, buat usaha kita. Oke, sebelumnya kenalan dulu ya, namanya Ayu Hayatunisa, biasa dipanggil Ayu. Nah, profesi sehari-hari menjadi seorang content creator di Inovasika. Jadi Inovasika ini digital marketing agency ya, digital marketing agency yang dimana nanti ketika ada perusahaan atau usaha UMKM dan lain-lain yang membutuhkan jasa kami untuk membuat website gitu ya, untuk membuat konten gitu, untuk membuat copywriting, untuk membuat branding dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kita punya jasanya. Oke, nah kita udah masuk ke pembahasan pertama. Jadi kenapa sih ya kita tuh harus jualan di internet, kita harus jualan di sosial media, kita harus jualan di dunia digital gitu ya. Karena kenyataannya memang kayak gini nih. Angka penggunaan aktif media sosial di Indonesia itu tumbuh sebesar 10 juta. Ya, 10 juta. Dan ini rata-rata penggunanya adalah generasi Y atau yang biasa kita kenal adalah generasi milenial gitu ya. Generasi milenial dan juga generasi Z. Ya. Nah, ini tuh rentangnya usia 25 sampai 34 tahun ya.
Jadi Bapak Ibu semua, ada yang mungkin anaknya main sosial media itu 1 jam lebih? Ada mungkin yang di sini anaknya main sosial media lebih dari 2 jam, lebih dari 3 jam, ada gitu. Ternyata rata-rata generasi Z, generasi milenial itu, dia itu ketika main sosial media, kalau dihitung rata-rata per harinya itu bisa sampai 4 atau 5 jam ya rata-rata itu kalau kita hitung-hitung. Dan ini menjadi kesempatan kita nih, ini menjadi peluang kita. Oh, ternyata generasi milenial, generasi Z itu ya nongkrongnya di sosial media gitu ya. Nah, ini jadi kesempatan kita untuk jualan, jadi kesempatan kita untuk nawarin produk kita gitu. Jadi sekarang digital itu benar-benar kita harus melek dengan digital, karena apa ya, kalau dibilang digital juga berubah-ubah gitu. Bahkan Google pun improvisasi setiap 11 menit sekali gitu ya. Apalagi digital, apalagi internet ya, yang semuanya itu berubah, dinamis. Ada aja yang baru, ada aja yang update, ada aja yang emang ini hal-hal yang perlu dipelajarin lagi gitu. Jadi sekarang wah, kesempatan emas kita nih bagi para pengusaha, bagi para pebisnis gitu ya, untuk jualan di internet gitu. Karena ketika kita jualan di internet gitu ya, dari segini banyaknya pengguna internet ya, dari segini banyaknya pengguna internet, nggak mungkin dagangan kita nggak laku, nggak mungkin bisnis kita produknya nggak laku gitu ya. Pasti ada aja yang nyantol. Nah, tapi ketika nggak nyantol, ketika nggak laku, berarti ada yang perlu dievaluasi. Apa itu yang dievaluasi? Yang mungkin strateginya, yang mungkin kontennya, atau yang mungkin proses marketingnya dan lain-lain. Jadi ini kesempatan kita, ini market kita ya, segini banyaknya manusia nih ya yang pakai internet ya, yang pakai sosial media, nggak mungkin nggak nyantol di produk kita. Jadi kita optimis nih ya, optimis untuk menjualkan produk kita di sosial media, di internet. Oke, nah ini adalah sosial media yang paling banyak digunakan. Yang pertama adalah YouTube, ya, YouTube 93,8%. Yang kedua ada WhatsApp, gitu ya. Makanya WhatsApp sekarang mungkin kalau dilihat nih ya, kita melihat status teman kita, melihat status orang-orang itu rata-rata ya jualan juga di WA gitu ya. Dan ternyata itu work banget gitu kan, sangat-sangat bekerja banget gitu. Ternyata banyak yang order juga dengan cara kita update di status WA. Terus selain itu juga Instagram ya, Instagram. Nah, perlu diperhatiin juga nih ketika nanti kita upload konten di Instagram ya, jangan sampai lupa bahwa Instagram kita harus dipindah ke Instagram bisnis gitu ya. Begitu pula juga dengan Facebook. Facebook pun sama gitu ya. Pakai fans page yang itu nanti bisa dipakai buat bisnis. Nah, sekarang kita mau bahas apa itu content planner ya. Jadi content planner itu suatu perencanaan pengembangan konten, mulai dari menentukan konten yang seperti apa, ya, terus platform yang akan digunakan apa, Facebook kah, Instagram kah, WA kah, YouTube kah, gitu ya, sampai kapan dipublikasikannya konten tersebut, gitu ya. Nah, semua ini harus direncanakan ya dalam rencana. Jadi yang di garis bawah ini adalah perencanaannya. Ya, jadi kita mau ngebahas perencanaannya nih, bikin content planner yang kayak apa gitu ya, yang sesuai sama bisnis kita. Oke, nah menentukan konten bisnis kita gimana caranya? Ada 3 tips. Yang pertama, apakah konten kita memberikan impact dan manfaat untuk orang lain? Mungkin bisa jadi kita ketika bikin konten berpikir, oh konten ini bagus. Tapi apakah kita pernah berpikir, ini bermanfaat nggak ya buat audiens saya? Ini bermanfaat nggak ya buat market saya? Gitu. Terus yang kedua, untuk siapa konten ini? Gitu ya. Jadi ketika bikin konten, jangan anggap semua konten ini bisa dinikmati semua orang gitu. Karena setiap orang mempunyai minat yang berbeda, setiap orang mempunyai masalah yang berbeda, mempunyai mempunyai kecenderungan yang berbeda, dan tentunya konten yang kita siapkan juga berbeda. Makanya kita penting nih, konten ini dibuat untuk siapa? Kita perlu tahu gitu ya. Terus yang terakhir, apa problem yang dia alami. Nah, jadi ketika nanti kita bikin konten, coba posisikan diri sebagai market kita gitu ya. Ketika udah ketemu marketnya, posisikan diri sebagai marketnya.
Misalkan, oh market saya adalah generasi Z, gitu ya, generasi Z. Oh, berarti sekarang saya mau memposisikan diri saya sebagai generasi Z. Oke, sekarang saya generasi Z dan apa sih masalah yang sering banget dialami sama generasi Z, gitu ya? Apa sih yang menjadi problem kehidupan mereka, gitu ya? Nah, itu menjadi tantangan kita, memposisikan diri sebagai seorang customer kita, ya. Oke, lanjut. Nah, jadi dari mana kita mulai? Nah, kita mulai dari sini. Nah, jadi ini adalah kanvas, kanvas untuk kita biar lebih mengenal customer kita, gitu ya. Lebih mengenal siapa sih customer kita, gitu kan. Terus apa sih yang mereka sukai? Ibaratnya kayak kita lagi ngedeketin gebetan deh, gitu kan. Emang kita nggak penasaran apa sih yang mereka suka? Apa sih makanan kesukaannya? Apa sih yang menjadi apa kesehariannya? Apa sih yang dia takutin segala macam dan lain-lain. Nah, sama seperti kita nih melihat customer kita, ya. Jadi kita bisa pakai tools ini, tools Canvas ini, memahami produk dan market yang kita tuju. Oke, sekarang kita coba lihat untuk di yang bagian kotak ini ya, yang di bagian kotak ini adalah produk. Nah, jadi di kotak ini ada benefit, fitur dan juga experience. Nah, sekarang kita mendetilkan produk kita. Sebenarnya produk kita tuh apa sih benefitnya? Apa sih keuntungan ketika orang-orang pakai produk kita? Apa sih yang menjadi kelebihan dari produk kita? Nah, itu perlu kita gali lagi nih, ya. Perlu kita gali. Nah, selain itu ada fitur. Nah, fitur ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam produk kita. Misalkan jualannya jualan panci ya. Di dalam panci itu fiturnya apa aja? Oh, ada tutupnya udah include. Oh, ataukah di dalam panci itu kita juga include misalkan include spatulanya gitu. Atau kita jualan skincare. Nah, dalam skincare itu fiturnya apa? Oh, fiturnya ini terbuat dari bahan alami, yang natural, yang nggak pakai pengawet segala macam dan lain-lain. Gitu ya. Jadi ini perlu didetilkan gitu ya. Lanjut, habis itu ada experience. Nah, experience ini adalah pengalaman. Bayangkan ketika nanti orang-orang menggunakan produk kita dan apa yang nanti berkesan, ya, apa yang menjadi kesan dari produk kita ketika orang-orang itu pakai produk kita. Ya, misalkan ketika pakai skincare, oh ternyata ketika pakai skincare ini saya merasakan nggak lengket, saya merasa lebih glowing dan lain-lain, gitu ya. Jadi apa sih yang mereka rasain ketika pakai produk kita dan itu berkesan, gitu. Oke, ya ini di bagian produk. Oke, lanjut. Di sebelahnya itu ada customer ya. Nah, di customer ini kita melihat memposisikan diri sebagai customer ya, sebagai customer. Jadi bayangkan sekarang ya di sini ada want, ada need, ada fears. Apa sih yang menjadi want atau keinginan mereka? Ya, apa yang menjadi keinginan mereka ketika mereka pakai produk kita? Ya pengennya sih gratis ongkir misalnya. Ya pengennya sih ini awet gitu dan lain-lain segala macam. Terus ada fears. Fears ini adalah ketakutan. Nah, apa sih yang menjadi ketakutan orang-orang nih kalau pakai produk kita? Gitu kan. Misalnya jualan panci ya. Terus ketakutan apa ketika ketika mau beli panci? Ya takutnya lebih cepat hitam atau ternyata di gagangnya itu gampang copot segala macam dan lain-lain gitu ya. Terus need, apa yang menjadi keinginan mereka ketika mereka menggunakan produk kita gitu. Nah, ini dari sisi customer. Nah, sekarang jadi Bapak Ibu ketika nanti mau bikin konten ya, ketika mau bikin konten, kita harus clear dulu nih, harus selesai nih sama kanvas ini ya. Clear sama produk kita ya, kita udah detailkan produk kita gitu. Dan kita juga clear sama pandangan customer kita gitu. Oh, ternyata kalau dipikir-pikir nih, di sini kan ada 4 poin ya. Kalau misalkan ketemu 4 ya, makin banyak makin bagus ya. Makin ketemu banyak makin bagus. Lama-lama jadi kita akhirnya, oh ternyata customer saya tuh membutuhkan ini ya. Di situ ada proses berpikir kita gitu. Ada proses berpikir kita yang ternyata, oh ternyata customer saya tuh takut loh kalau saya produknya tuh begini gini lain-lain. Mungkin emang cukup lama ya mengisi kanvas ini, tapi nanti insya Allah akan bermanfaat banget gitu ya. Akan bermanfaat banget untuk kita memahami customer kita, apalagi ketika kita mau bikin konten gitu ya. Jadi kita tahu nih apa yang mereka takutin,
apa yang mereka inginkan, apa yang menjadi ketakutan mereka, terus benefit apa yang bisa kita kasih ke mereka. Nah, ini salah satu konten kreatif yang lumayan viral juga di TikTok ya dan di Reels gitu. Dia itu bikin sampah gitu tapi jadi karya gitu ya. Dan di sini juga ada cetak rekor lukisan terpanjang ya se-Indonesia waktu 17 Agustusan. Ternyata selain kita juga harus memahami customer kita juga perlu nih membuat konten-konten yang kreatif. Mungkin kalau bisa dibilang ya aneh atau mungkin yang bisa dibilang orang-orang jarang kepikiran gitu. Nah, yang kayak gini-gini nih yang cepat viral gitu kan. Yang mungkin wow, itu bikin lukisan sepanjang itu pasti effortnya lumayan besar gitu kan. Nah, yang kayak gini-gini nih yang perlu menjadi PR kita nih ketika bikin konten, yaitu berpikir kreatif gitu. Jadi kreatif itu sebenarnya bakat atau bukan? Bukan ya. Jadi kreatif itu adalah bisa diusahakan lah ya. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu semuanya merasa nggak kreatif gitu, nggak masalah. Kreatif itu bisa dilatih dan kreatif itu nanti bisa menjadi milik semua manusia gitu ya. Asal kita nanti mau belajar untuk menjadi orang yang kreatif. Gitu. Nah, yang ketiga ini adalah memahami tren gitu. Jadi ketika kita bikin konten ya, ketika kita bikin konten cari tahu apa yang lagi tren, apa yang lagi hype, apa yang lagi panas nih, lagi hot nih ya. Nah, lalu kita gunakan kreativitas kita untuk gimana caranya biar nyambung sama produk kita, gitu ya. Biar nyambung sama produk kita. Kemarin lagi ramai apa? Soal Saiful Jamil misalkan. Nah, coba itu diangkat gimana tuh cara nyambungin sama produk kita. Gitu. Nah, ini adalah tampilan Google Trend ya. Kita lagi buka Google Trend, itu nanti keluar tuh apa aja yang sedang viral di hari ini ya. Bahkan sebulan ke belakang itu masih ada data-datanya yang lagi viral gitu. Nah, biar konten kita fresh, baiknya kita bikin konten itu selama seminggu gitu ya. Jadi seminggu ke belakang itu kita harus tahu apa aja nih yang terjadi selama seminggu ke belakang. Nah, nanti ketika kita udah ketemu yang hype-hype ya, yang lagi tren seminggu ke belakang, coba kita bikin konten dari yang viral itu, dari yang lagi tren itu, gitu ya. Nah, ini bisa lumayan nih, karena orang-orang pasti akan cari-cari sesuatu yang emang lagi tren. Karena orang-orang akan tertarik sama sesuatu yang lagi tren, yang lagi hype, gitu ya. Dan pastinya nggak dilewatin konten itu. Oke, nanti Google Trendnya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu apa? Nah, yang keempat adalah memanfaatkan semua fitur untuk posting, gitu ya. Fitur yang seringkali lupa ya, kalau kita upload di Instagram itu adalah hashtag. Gitu. Jadi jangan sampai postingan kita nanti itu lupa naruh hashtag ya, karena hashtag lumayan banget nih. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa cantumin hashtag yang relate ya, yang nyambung lah ibaratnya, yang berhubungan sama produk kita gitu. Nah, terus gimana cari hashtagnya? Nah, cari hashtagnya itu cari yang dia itu lumayan gede nih. Misalkan di sini ada hashtag travelgram ya, travelgram. Nah, ini ada 124 juta post gitu. Nah, artinya ini lumayan nih orang yang ngebahas ini, banyak, rame. Nah, jangan lupa travelgram ini kita masukin ke postingan kita, ke caption kita ya. Ingat, ini yang hashtag kita taruh itu harus relate ya, harus berhubungan sama produk kita. Jangan sampai produk kita travel, terus hashtagnya misalkan Liga Eropa. Emang Liga Eropa lagi rame, tapi nggak nyambung sama produk kita, sama produk travel nih, misalkan nggak nyambung. Jadi jangan ditaruh gitu ya. Taruhlah yang hashtagnya nyambung dan juga gede gitu ya. Di sini angkanya ya 124 juta. Di sini ada 27,5 juta. Nah, ini dimasukin aja nih yang gede-gede kayak gini. Nah, terus minimal berapa Kak jumlahnya? Ya palingan jangan sampai di bawah 3.000 lah ya, minimal 3.000 ke atas ya, cari hashtag yang 3.000 ke atas yang itu orang-orang cari. Nah, saat ini di sosial media yang menjadi primadona konten itu adalah video pendek gitu ya. Karena gak lama itu bosnya Instagram mengumumkan bahwa Instagram itu bukan platform gambar lagi, bukan platform
picture lagi, tapi sekarang Instagram itu adalah platform video pendek, gitu ya, video pendek. Nah, video pendek itu ada di mana aja? Ada di Reels Instagram, ya. Terus juga ada di TikTok. Wah, TikTok luar biasa banget. Bahkan di TikTok itu yang sedang viral itu cepet banget nyerempet ke TikTok. Jadi aku kadang-kadang kalau nyari sesuatu yang viral itu ke TikTok justru. Bukan ke Google atau kemana lagi, tapi ke TikTok. Karena cepet banget ininya, refresh-nya ini TikTok. Terus next yaitu adalah YouTube. Nah, jadi ada 3 video pendek ya. Di Reels, di TikTok, dan YouTube. Gitu. Jadi sekarang kita udah nggak fokus bikin gambar lagi ya yang single pic, tapi video pendek. Nah, selain video pendek, apalagi? Nah, ada lagi yang namanya carousel ya. Jadi carousel itu yang gambar tapi 10 slide. 2 primadona yaitu adalah carousel dan juga video pendek. Jadi jadi gambar yang satu yang single pic itu udah nggak masuk lagi nih, nggak masuk hitungannya lagi ya. Jadi ketika nanti kita bikin konten, fokus kedua yaitu adalah carousel dan juga video pendek. Nah, carousel ini juga harus 10 slide nih, jangan sampai kurang dari 10 slide. Kenapa? Karena nanti makin orang baca konten kita ya, ketika 10 slide itu kan akan lama tuh prosesnya dia membaca. Dan di sini nanti akan membuat konten kita tuh dihitung bagus sama Instagram gitu ya, durasinya ya. Jadi ini menaikkan engagement kita nanti di Instagram. Gitu. Jadi yang lagi viral ini ya video pendek dan juga carousel. Sekarang kita fokus untuk membuat kedua itu. Nah, di sini ada kotak ya. Kotak ini adalah karena carousel 10 ya. Ini adalah tips and trick untuk membuat carousel nih. Tips and trick untuk membuat carousel biar menarik gitu ya. Nah, di sini kan ada 10 kotak ya. Di kotak pertama ini ada attention ya, attention atau perhatian. Jadi cari judul yang dimana ketika orang lagi nge-scroll Instagram, wow, judulnya menarik. Jadi membuat dia auto pengen nge-slide lagi, pengen ngelanjutin baca. Jadi cari caption yang lumayan bombastis gitu ya. Jadi penentu segalanya itu adalah caption. Penentu segalanya adalah judulnya, headline-nya di depan. Terus lanjut di sini ada slide kedua, ketiga, 4, 5, dan 6 juga 7 ya. Slide kedua sampai 7 ini adalah interest atau minat gitu. Jadi cari tahu problem mereka, cari tahu problem market kita ya. Misalnya tadi targetnya misalkan tadi milenial atau generasi Z ya, apa yang menjadi problem mereka di hidup, apa yang menjadi permasalahan mereka di hidup dibahas nih di slide kedua sampai slide ke-7 yang itu nanti akan menarik minat atau interest mereka terhadap konten kita. Terus ada di slide ke-8 dan juga 9 di sini ada solusi. Nah, setelah kita membahas masalah gitu ya, membahas masalah, langsung kita kasih solusinya di kotak ke-8 sama 9 ini. Nah, di kotak ke-8 dan 9 ini bisa dikasih tipsnya, bisa dikasih triknya, ya, bisa dikasih tahu caranya. Gitu. Jadi mereka akhirnya menemukan jawaban dari permasalahan yang tadi udah kita bikin. Gitu. Jadi ketika kita bikin konten, kita nyari masalah, tapi kita juga harus nyari solusinya. Gitu. Oke, dan yang terakhir ini ada action atau ajakan gitu. Nah, biasanya action atau ajakan ini ya ajak untuk like, comment, share ya. Tapi sekarang Instagram itu lebih mendahulukan konten-konten yang itu banyak save-nya. Ya, yang itu banyak save-nya. Jadi mungkin bisa ditawarin untuk nge-save dulu aja daripada like dan comment gitu ya. Oke. Ini udah 10 slide. Nah, ini untuk bikin carousel. Terus kalau mau bikin video pendek gimana? Bikin video pendek juga bagus pakai rumus ini, gitu ya. Juga bagus pakai rumus ini. Yang penting judulnya itu membuat mereka terpikat, ya. Yang akhirnya mau nonton sampai habis, gitu ya. Dan juga jangan lupa kasih tips sama and trick, dikasih solusi dan lain-lain. Gitu. Oke, udah. Nah, insya Allah nanti ini di share ya materinya di websitenya Inovasi. Di sini di belajar gratis. Oke, nah itu mungkin cukup itu aja. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Setelah adanya konten tersebut, cara mengevaluasinya mungkin sudah ada yang nyangkut nih, tapi ternyata masih belum mencapai ekspektasi yang kita inginkan. Nah, itu evaluasinya gimana ya kira-kira? Oke, evaluasinya. Jadi mungkin yang sering bermasalah adalah kita bikin konten ternyata like-nya
nggak oke gitu ya. Iya. Segala macam dan lain-lain. Nah, selain tadi kita mengevaluasi dari kontennya, ya, kita juga mengevaluasi dari market kita kan, apakah benar-benar market kita adalah generasi Z, apakah market kita benar-benar orang tua, apakah market kita benar-benar generasi milenial gitu ya. Dan ketika kita bikin konten, apakah konten ini benar-benar menjadi kebutuhan mereka, apakah konten ini menjawab permasalahan hidup mereka ya, apakah konten ini benar-benar mereka butuhkan gitu. Nah, selain kita evaluasi di dua itu, kita juga perlu evaluasi begini. Jadi Instagram itu dia akan apa ya? Ketika kita mungkin di sini semuanya udah pakai Instagram bisnis gitu ya. Nah, rata-rata kelemahan kita adalah ketika kita pakai Instagram bisnis, ketika kita posting gitu. Kita cuma posting aja gitu di Instagram bisnis kita, tapi kita nggak melakukan yang namanya interaksi gitu. Kita nggak melakukan like ke orang lain, kita nggak melakukan komen ke orang lain. Gitu. Nah, ibaratnya adalah ketika kita mau di komen orang, kita juga harus komen orang. Ketika kita mau di like sama orang, ya kita juga nge-like kontennya orang gitu. Ibaratnya lakukan apa yang orang lain juga pengen lakukan ke kita gitu. Nah, dan rata-rata orang Indonesia itu gengsinya adalah followers IG-nya itu following IG-nya itu ya, following IG-nya itu nggak mau lebih banyak daripada followers-nya gitu. Nah, mungkin kita sering gengsi tuh kayak gitu, following gue banyak banget sih, sedangkan followers gue dikit. Nah, kita jadi pebisnis di Instagram bisnis itu nggak perlu malu-malu follow orang gitu, nggak perlu malu-malu buat cari market di Instagram. Terus cari marketnya gimana? Ya berhubungan sama konten kita. Misalkan kita jualan kerudung gitu ya, jualan kerudung. Ya udah, berarti Instagram bisnis kita coba aja follow cewek-cewek yang kiranya milenial, yang kiranya pas sama model atau desain kerudung kita. Nggak apa-apa, kita follow duluan, jangan malu-malu gitu. Nggak masalah ada following kita sampai 1.000 lebih, 2.000 lebih. Yang penting nanti ada feedbacknya, ada awareness dari orang-orang yang udah kita follow. Pasti kan kaget kan, siapa ini yang follow, kok ada akun beginian. Pasti di stalk, oh ternyata desain kerudungannya bagus-bagus ya, ternyata bahannya ini bahan yang aku cari-cari ya. Pasti dia auto fallback. Ketika auto fallback, oh nanti lama-lama akan tertarik dan mau untuk menjadi customer kita gitu ya. Jadi sekarang kita jangan gengsi ya untuk nge-follow orang gitu. Dan tentunya interaksi itu penting ya. Jadi anggaplah Instagram bisnis kita itu adalah Instagram kita gitu. Jadi ya ini punya kita gitu. Jangan sampai di Instagram bisnis cuma posting gitu, tapi nggak ada interaksi sama sekali. Gitu. Iya, betul itu ya. Malah syukur-syukur bisa diajak collab nanti ya. Syukur-syukur bisa diajak collab. Iya, malah jadi teman bisnis bareng. Mungkin sebelum tutup, kita minta Coach Wulan lagi untuk ada closing speech. Silakan Coach Wulan. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti acara Cuan. Luar biasa, terima kasih. Ya, memang sebenarnya sehari-hari yang kita butuhin ya itu sih ya. Gimana kita upload, gimana kita jadi viral, gimana menambah followers. Ya, kadang-kadang kan reels kok nggak ada yang lihat. Iya bener banget, sedih banget ya. Sedih banget. Udah bikin-bikin reelsnya sedikit banget. Nah, ini sebenarnya materi yang luar biasa kalau Bapak Ibu benar-benar menyimak materinya dan langsung kita pergunakan, itu luar biasa. Oke, makasih Kak Ayu, makasih Mas Hendy. Silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Coach Wulan. Semoga materinya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Akhir kala mohon maaf apabila ada kata-kata penyampaian dari saya yang kurang berkenan. Terima kasih kepada narasumber Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga.